Oke. Pada malam hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan tilawah kepada Saudari Indri, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Wa man zannul ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba yawmal qiyamah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini? Ataukah kamu mengada-ngada atas nama Allah? Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Quran Surat Yunus ayat 58-60. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan menyimak sama-sama mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin. Kita lanjut ke acara inti. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Beliau adalah Kak Ramdana Devandani Etendi SE, merupakan alumni Taskia angkatan 2017 dan beliau merupakan CEO founder Dikdaya Konveksi. Baik, kepada para peserta dimohon untuk menyimak karena bakalan ada nih penanya terbaik untuk para peserta. Kepada Kak Ramdana, kami persilakan. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran Kak? Izin share screen ya. Boleh izin dijadiin host nggak untuk bisa share screen? Ya, kelihatan?
Sudah kelihatan, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, terutama nikmat terbesar yang kita nikmati hari ini, nikmat Islam dan nikmat iman. Tak lupa juga kita curahkan salat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta kerabatnya dan keluarganya. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman, terutama kepada panitia, mahasiswa Taskia, dan tentunya kepada Kang Haidar yang udah mau menyelenggarakan event yang Masya Allah banget nih. Insya Allah jadi amal jariah buat teman-teman sekalian. Dan juga terima kasih untuk udah mengundang untuk sharing-sharing di malam hari ini. Jadi izin perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ramadana Devandani Antiadi, dan alhamdulillah sudah selesai studinya di Fakultas Manajemen Indonesia Syariah angkatan 2017, dan sekarang setelah lulus itu alhamdulillah lagi sedang Allah kasih amanah buat ngejalanin satu bisnis, yaitu konveksi. Jadi pertama-tama aku mulai dengan sebuah quotes yang mana dari George Bernard Shaw, yang mana dia tuh bilang bahwa the true happiness of life is when we are used for a very noble purpose. Gitu. Yang mana sederhananya adalah kebahagiaan dalam hidup tuh ketika kita bisa punya tujuan yang mulia gitu. Maka teman-teman, ini harapannya kelak nih menjadi motivasi teman-teman dalam berbisnis gitu. Aku mulai di slide selanjutnya, business journey. Jadi izin sekedar sharing perihal perjalanan bisnis aku. Jadi pertama-tama awal mula aku jualan itu ketika memasuki bangku SMA. Nah, apa sih jualan pertamanya? Pertama kali itu sederhananya waktu itu aku trading barang di game online. Kenapa game online? Karena dulu tuh anaknya addicted banget sama game online. Jadinya hal yang bisa dilakukan yaitu trading di game online. Cuman mungkin bukan trading seperti yang lagi viral sekarang, trading binary option dan lain sebagainya gitu. Nah, awal mulanya itu mungkin game online sejak SMP, main game online sejak SMP, dan walaupun itu sekedar have fun waktu itu. Nah, cuman seiring berjalan waktu, ketika masuk SMA itu, aku ini kan seneng traveling anaknya, lebih ke jalan-jalan lah. Tapi jangan ditiru ya, maksudnya jalan-jalannya tuh kadang suka di jam kelas gitu. Itu zaman-zaman jahil lah. Nah, kita tahu bahwa ketika SMA ini kan uang jajan kita terkadang hanya untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, entah itu uang makan ataupun uang untuk jajan gitu. Sedangkan terkadang keinginannya pun lebih dari itu, bisa traveling dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu mulai dari SMA ini mulai kepikiran buat nyari uang, dengan salah satunya dengan jualan di barang di game online dan jualan otak-otak di sekolah waktu itu. Jadi aktivitas sehari-hari aku tuh waktu SMA tuh pertama-tama paginya izin ke orang tua, izinnya tuh pergi pagi, dan sering ditanya sama ibu kenapa pergi pagi. Alasannya cuma alasannya waktu itu supaya nggak telat. Padahal mah waktu itu ngambil otak-otak di salah satu supplier, dan itu ngambilnya nggak banyak karena ya nggak ada duitnya. Ngambilnya pun cuma sekitar 40 sampai 50 piece lah otak-otak, dan itu marginnya sekitar 500 sampai 1000 waktu itu. Nah, paginya tuh aku bawa barangnya ke sekolah, kemudian mulai tuh jualan pagi di kelas. Mulai pagi di kelas, apalagi waktu itu aku tuh kan organisasinya Rohis di SMA 6 Bogor gitu. Dan setiap Jumat tuh terkadang ada muter keropak, dan muter keropak itu biasanya dibolehkan atau diizinkan untuk absen. Jadi bisa disambi jadinya, dapat izin gak ikut kelas kan, jadi aku manfaatkan untuk muter keropak sambil nawarin jualan kadang-kadang gitu. Jadinya dakwahnya dapat, insya Allah cuannya pun dapat. Profitnya itu lumayan gede sih profitnya waktu itu, soalnya dapat marginnya sekitar 500 sampai 1000 waktu itu. Dan itu ya walaupun nggak 30 hari ya aku ngelakuinnya, tapi at least mungkin sebulan tuh dapat dari jualan otak-otak tuh bisa 300 sampai 400 tergantung dari akunya pribadi sebenarnya. Setelah pulang dari sekolah, malamnya berarti ya malam lah, anggaplah malam, dari situ mulai fokus main game ini trading di equipment di game, dan itu lumayan juga teman-teman. Dari situ bisa mungkin 500 sampai 1 juta ya sebulannya dari game itu. Jadi waktu SMA itu ngerasain kayak crazy rich SMA. Cuman kalau sekarang jadinya sisa crazy-nya doang, rich-nya mungkin soon lah insya Allah gitu kan. Nah,
Tapi seiring berjalan waktu itu, kemudian ini yang aku dapetin ketika waktu SMA gitu, bahwa financial management itu ternyata penting dalam sebuah bisnis maupun keuangan personal. Dikarenakan waktu SMA ini secara nggak langsung financial literasi aku tuh kurang ketika SMA, jadi yang uang udah dikumpul-kumpulin itu malah dibeliin barang-barang yang sifatnya konsumtif, bukan barang-barang produktif, entah aset yang berupa emas ataupun mungkin sekarang saham ya teman-teman sekalian. Nah, alhasil uang di tabungan tuh ketika masuk kuliah awal-awal semester 1 itu benar-benar tipis banget, dari 2 digit jadi 1 digit, kan benar-benar hedonisme banget kan. Alhamdulillah banget waktu itu masuk Taskia, pertama kali masuk Taskia. Masuk Taskia itu mindset keuangannya mulai diperbaiki seluruhnya gitu. Mulai dari mungkin teman-teman sekarang belajar budgeting, kemudian belajar dana darurat, pos-pos instrumen investasi lainnya gitu. Dan ini sangat-sangat bisa diterapin di bisnis maupun di kehidupan personal teman-teman sekalian. Jadi harus bersyukur banget tuh buat masuk Taskia. Nah, kita berbicara ketika masuk kuliah. Awal masuk kuliah ketika semester 1 sampai semester 2, waktu dimatrikulasi itu berarti, nah, aku sempat jualan nasi goreng sama teman aku 2. Kalau mungkin teman-teman tahu, namanya Faisal. Dan aku bikin nasi gorengnya itu di dapur matrikulasi. Jadi setelah makan malam, aku sama Faisal tuh langsung izin buat ke dapur buat masak nasi goreng. Gitu. Dijualnya kapan? Dijualnya, ya kita tahu lah, anak-anak Taskia itu, apalagi matrikulasi, sering banget begadang, entah itu begadang main Mobile Legends ataupun ada yang nugas gitu, ataupun ada misalnya yang murojaah Al-Qur'an. Nah, sekitar hampir tengah malam itu kan pasti anak-anak biasanya lapar dong, manusiawi lah, kalau udah mau malam itu mau begadang itu biasanya lapar. Nah, disitulah pundi-pundi rupiah dari kami itu didapatkan. Nah, setelah dari itu menuju ke semester 3 sampai semester 5, aku sendiri itu pure vakum dari dunia bisnis lah, karena memang terjun ke organisasi, fokusnya organisasi gitu. Hingga semester 6 kalau nggak salah. Semester 6 itu, maka muncullah lesslide.id ini. Lesslide.id ini sederhananya, aku running bisnis ini, yaitu bisnis minuman kekinian. Kalau misalnya teman-teman tahu es teh, kemudian ada teguk, ataupun ya minuman-minuman kekinian lah, cuman kita kemas menggunakan botol. Tapi ya namanya bisnis, terkadang kita udah bikin BMC-nya sedemikian rupa, kemudian konsepnya, terus marketnya udah kita spesifik lebih detailin kayak gitu, cuman bisa jadi ada terkendala hal lainnya. Misalnya waktu itu terkendala modal sih kalau kita, karena untuk jadi top of the mind dari market itu butuh modal yang diinjek, sedangkan ya dari kita pribadi belum berani lah untuk injek dana sebesar itu. Akhirnya ketika bisnisnya susah untuk scale up, dari jajaran foundernya pun mutusin buat suntik mati bisnisnya supaya hutangnya tidak terlalu besar lah. Tapi waktu itu hutangnya cukup besar ya, sekitar berapa? 20 atau 30 gitu. Cuman alhamdulillah udah selesai. Kemudian masuk semester 7 nih. Semester 7 ini sambil skripsian, semester 6 ya, semester 7 ini sambil skripsian. Jadi teman-teman skripsian itu kan rada gabut ya, karena ya udah pure skripsian aja, nggak ada kelas dan lain sebagainya gitu. Nah, sambil skripsian ini, aku sama anak-anak aku, teman-teman aku tentunya, di IPB itu, mulai melihat sebuah peluang. Peluang apa tuh? Peluang konveksi. Ngebangun Dikdaya tuh sampai hari ini. Jadi, ketika aku lihat ini, sederhananya gini. Ini jelasin tentang Dikdaya dulu ya. Jadi, Dikdaya Group Indonesia ini membawahi satu enterprise, yaitu Dikdaya Company. Di mana Dikdaya Company ini ada turunannya, yaitu Dikdaya Konveksi sama Digital Printing. Itu dua market yang berbeda. Nah, singkatnya nih dari Dikdaya Company, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam sektor konveksi dan juga digital printing, yang mana memberikan fasilitas untuk pengusaha baru dalam bidang pakaian, tekstil, atau digital printing agar dapat membangun bisnis lebih mudah dan sederhana. Nah, ada beberapa service yang mungkin Dikdaya berikan ini atas dasar keresahan teman-teman, atas dasar keresahan klien-klien dari konveksi lain yang coba kita akomodir gitu. Yang pertama, Dikdaya tuh berusaha untuk ngasih free ongkir, dan itu free ongkirnya kirim ke seluruh Indonesia gratis insya Allah gitu. Kita yang nanggung. Dan kedua, kita ngasih garansi cashback. Cashback ini apabila waktu, dalam konteks waktu di sini deadline. Misalnya kalau kita telat deadline, kita bisa biasanya ngasih cashback ke teman-teman sekalian, ke klien gitu.
dan juga kualitas tidak sesuai, bisa barangnya dikembaliin, kemudian kita benahi atau kita bikinkan ulang. Dan terakhir, Digdaya ini ngasih service free sample, yaitu pembuatan sampel sebelum pembuatan sampel sebelum deal project. Nah, berangkat dari keresahan perihal kita ini kan kuliah kadang butuh tambahan uang. Gitu. Nah, Digdaya pun ada program namanya Dinamit. Dinamit itu Digdaya Punamitra. Sederhananya, mungkin teman-teman sering dengar namanya dropshipping. Dropshipping di mana mungkin simpelnya adalah ada seorang butuh barang. Nah, kita tuh sebagai perantara kepada pembeli. Kita tuh sebagai orang ketiga lah. Nah, Digdaya ini punya konsep drop servicing yang mungkin sekarang sudah lumayan hype sih. Jadi kita ini orang ketiga untuk yang membutuhkan jasa dan pemilik jasanya. Awal mulanya seperti itu. Nah, jadi setelah kita punya konsep ini, akhirnya aku sama teman-teman tuh nyoba nge-approach beberapa vendor konveksi di Bandung waktu itu. Kenapa Bandung? Yang pertama alasan kenapa Bandung itu karena bahan-bahan di sana tuh banyak banget dan melimpah banget. Tujuannya buat jalur distribusinya costnya lebih murah. Setelah coba aku approach beberapa vendor, pilihan vendor 3-4, nemulah satu vendor yang lumayan klop. Nah, di situ aku sama teman-teman bawa market size-nya. Aku presentasiin market size Taskia, kemudian teman-teman aku presentasiin market size dari IPB. Kita ngasihin portofolio, kita presentasi ke vendornya gitu. Setelah itu deal sama vendor ini supaya bermitra sama dia dulu. Akhirnya kita beranikan diri untuk nge-approach atau presentasi ke klien-klien, misalnya kayak waktu itu ada rektorat IPB, mulai kita beranikan diri gitu. Nah, teman-teman, sepanjang brief ini terutama di Digdaya ini aku dapat beberapa hal yang tentunya bisa dibilang cukup memotivasi aku untuk terus berbisnis. Pertama, bisnis itu fleksibel banget waktunya. Mungkin kalau pegawai ya, kita nggak ngomongin tentang baik atau buruk, tapi kita ngomongin tentang plus minusnya lah, kita ngomongin tentang plus minusnya. Kalau pegawai itu kan 9 to 5 gitu, dan bisa dibilang sedikit terkekang oleh waktu gitu. Sedangkan pebisnis itu bisa dibilang lebih fleksibel, tapi 24/7. Kenapa sih 24/7? Karena terkadang aku pun ketika ada masalah di konveksi, itu bisa jadi berangkat jam 10 ataupun jam 12 ke Bandung untuk ngurusin operasional misalnya, dan pulang misalnya jam 3. Jadi bisa PP Bandung tuh udah lumayan sering, capeknya di situ. Cuma di balik capeknya itu ada hal ada hal positif yang aku bisa dapat. Kenapa? Jadi dulu tuh aku pengen banget kalau misalnya orang tua aku, entah ibu ataupun ayah, ketika minta tolong sesuatu, minta tolong sekecil apapun, misalnya beliin bahan-bahan masakan, aku tuh bisa bilang iya gitu tanpa ada aduh aku ada meeting sama kantor, atau aduh aku harus masuk kantor jam 9. Pengen banget bisa bilang iya aku bisa Bu nemenin. Nah, atas dasar itu aku memilih berbisnis. Kenapa? Karena mungkin tidak untuk presentasi untuk bilang iya itu lebih besar dibanding kalau kita jadi pegawai misalnya. Kedua, bukankah kita tahu nih anak-anak Tasya ini bahwa 9 pintu dari 10 pintu rezeki itu ada nih jual beli. Nah, jadinya besar banget tuh change untuk dapat rezekinya di berbisnis itu. Hal yang ketiga yang aku dapati dari bisnis itu adalah pendapatan yang tidak ada limitnya. Jadi mungkin ada satu teman aku pernah bilang gini, berbisnis itu menjadi pegawai itu artinya berpendapatan tetap, tapi berbisnis itu artinya tetap berpendapatan. Konteksnya sama, punya pendapatan, cuman bedanya di tetap atau tidak tetapnya. Yang penting kan sama-sama punya pendapatan. Aku tuh dari pendapatan yang tidak ada limitnya, aku punya beberapa wishlist, dan wishlist yang contoh wishlistnya misalnya kayak bikin masjid, ataupun bikin yayasan, ataupun bikin yayasan amal, ataupun pesantren, dan lain sebagainya. Dan menurutku, untuk merealisasikan itu,
kemungkinan besar bisa direalisasikan dengan jalur berbisnis gitu untuk mengejar bisnis tersebut. Karena pendapatannya kan bisa kecil banget, bisa tiba-tiba melonjak jadi besar banget gitu. Jadi nggak ada kepastian pendapatan, cuman kita tahu kan bahwa kita bisa ikhtiar untuk mendapatkan hal yang maksimal gitu. Nah, teman-teman, hal-hal seperti itu tuh selalu bikin aku termotivasi untuk konsisten ngejalaninnya. Karena ketika kalian bisnis, entah kalian kelak bisnis ataupun jadi pegawai ataupun jadi akademisi ataupun ekspertis di bidang tertentu gitu, konsisten itu penting. Tapi kalau dalam bisnis, kenapa aku bilang lebih penting konsisten? Karena kalau kantor, kalian tuh secara nggak langsung dipaksa untuk ya udah tepat waktu gitu. Cuman kalau berbisnis nggak ada yang ngatur kalian kecuali diri kalian sendiri. Jadi perkembangan bisnis kalian itu harus sejalan, bahkan sebanding dengan perkembangan kualitas diri kalian. Jadi mulai dari sekarang, entah kalian ntar ke depannya mau jadi pegawai, ataupun ke depannya mau berbisnis gitu, dari sekarang harus disiplin sama diri sendiri. Mulai dari habit bangun tidur, apalagi Muslim kan menganjurkan kita untuk selalu produktif gitu kan, tertata waktunya, terplanning semuanya. Nah, dan juga membangun bisnisnya selayaknya ngerawat bayi, teman-teman. Perlu melalui proses belajar yang panjang, terus trial error itu udah biasa, kemudian banyak hal yang harus diperbaiki, mulai dari sistem ASI, ataupun SOP perusahaan, kemudian memperbaiki bagaimana cara pitching ke klien, itu mempengaruhi rate berhasilnya closing project gitu. Mulai dari yang perorangan sampai fakultas akhirnya bisa kemudian dapat klien direktorat kampus hingga instansi pemerintah misalnya kayak gitu. Kemudian yang Digdaya ini awalnya cuman ngejualnya tuh di awal-awal bulan tuh cuma 12 pieces. Sampai sekarang yang order alhamdulillah tembus di 1000 pieces. Dari omsetnya yang awal-awal tuh ampun dah. Di awal-awal tuh cuma 5 juta. Dan gaji untuk foundernya aja kalau bisa dibilang awal bulan-bulan awal tuh 1 sampai 3 bulan tuh cuma 200.000. Itu tuh makan di Madang 5 hari juga habis tuh kan. 500.000 tuh. Kemudian sampai yang sekarang bisa reach omset di atas 100 tuh udah alhamdulillah banget. Kemudian seiring bisnisnya tumbuh, kalau menurut aku pribadi, ada beberapa pilar yang harus teman-teman make sure. Dalam artian make sure tuh benar-benar diperhatikan. Yang pertama ada BD atau business development yang sering disebut. Kemudian ada production. Ketiga ada finance. Dan keempat itu ada marketing. Nah, keempat pilar ini atau divisi ini saling berkaitan. Salah satu pilar, hancurnya salah satu pilar, maka akan mengganggu kestabilan bisnisnya secara nggak langsung. Di luar dari aspek modal ya. Aspek modal itu di luar 4 pilar bisnis inilah. Contoh sederhananya, aku tuh pernah, ini khususnya bagian produksi waktu itu, studi kasusnya, bagian produksi aku tuh harus koordinasi dengan bagian marketing, perihal kapasitas produksi. Tapi, waktu itu, kita tuh pernah telat, dan itu parahnya lagi, klien rektorat, bukan rektorat, MPKMB itu kalau di Taskia apa jatuhnya? Kayak ospek mahasiswa lah. Dan ordernya tuh sekitar berapa ya waktu itu? 4.000 piece. Dan itu kita telat 2 minggu lebih. Karena itu marketing kita salesnya udah jor-joran banget, tetapi ternyata kapasitas produksinya tuh belum siap. Yang mana mengakibatkan orderannya telat, bahkan mungkin cash flow-nya berantakan. Akhirnya ya bisa kalian bilang bahwa kliennya marah-marah akhirnya gitu, dan harus di face the problem, harus dihadapi. Kemudian aku juga pernah pada bagian keuangan waktu itu miskom nih sama bagian produksi, sehingga cash flow perusahaannya tuh benar-benar tipis banget di rekening tuh waktu itu. Perusahaan tuh sampai aku tuh nunda pembayaran pegawai sampai 3 minggu karena duitnya tuh ya buat ngerunning orderan yang deadline yang mepet, namun jumlah ordernya tuh kayak 500, 1000, itu kan butuh amount of money yang besar gitu. Sedangkan ada operasional juga yang harus dipenuhi. Nah, selain daripada itu, terlebih ketika aku bisnis selama setahun itu, kan pandemik comes lah. Datang pandemik ini juga lumayan berpengaruh terhadap kestabilan bisnisnya. Ya. Dikarenakan kita tahu beberapa anggaran instansi waktu itu dipotong, bahkan tidak turun sama sekali. Karena nggak adanya acara offline kan, yang membutuhkan pengadaan barang misalnya gitu. Hal itu bahkan membuat aku sama jajaran-jajaran ya foundernya itu harus memutuskan untuk memotong gaji. Bahkan sampai setengahnya, bahkan lebih sampai 75% gitu.
sampai 75% memotong gaji. Tujuannya apa? Untuk kegiatan operasional dan juga sebagai jatuhnya apa ya? Dana darurat lah. Dana darurat untuk perusahaan kita. Nah, dari pilar bisnis ini, maka teman-teman harus pasti ini bahwa harus adanya SOP dari per bisnis. Misalnya gini, SOP dari tiap pilar bisnis ini harus dengan jelas dan ada sistemasinya. Mungkin sederhananya teman-teman kalau punya bisnis bisa dibikin chartnya nih dari production tuh harus apa, key activity-nya apa, KPI-nya harus dibikin juga gitu. Jadi perlunya sistemasi dengan baik, dan juga pentingnya tuh monthly meeting bahkan weekly meeting itu diperlukan banget. Tujuannya supaya memberikan informasi, bahkan bisa jadi ngasih inovasi ke setiap divisi yang ada. Jadi brainstorming enak. Karena kebanyakan di awal-awal waktu aku bisnis tuh jarang banget monthly meeting. Hasilnya apa? Hasilnya masalahnya tuh kependem, yang mana keluarnya pas meeting, tapi masalahnya udah jadi besar. Jadi mau diselesain tuh kayak udah males banget dan udah susah buat nyari jalan keluarnya. Sedangkan kalau adanya monthly meeting, kemudian weekly meeting, itu kan jadi cepat buat dicari problem solving-nya. Nah, ngomongin tentang 4 pilar bisnis lagi, harus ada misalnya gini, teman-teman harus tahu sampai batasan mana teman-teman tuh capek buat nge-handle satu divisi. Kayak misalnya produksi gitu. Ketika memang udah burnout banget, udah penuh banget kerjaannya, harus berani untuk nge-hire bawahan, harus nge-hire partner lagi gitu, yang ngurusin produksi. Kayak misalnya aku sekarang di produksi aku itu kebagi lagi, ada yang ngurusin full orderan konveksi, ada yang ngurusin full digital printing. Di finance aku tuh juga bakal kebagi dua lagi, entah itu ada yang ngurusin buat invoice ke customer sama invoice ke vendor, dan juga buat ngurusin laporan keuangannya, tapi itu bagian akunting nanti. Marketing pun sama gitu. Teman-teman nanti bisa ngebagi marketing itu jadi mungkin ngurusin sosial media manajemennya, kayak misalnya ada konten kreator juga, mungkin di feed Instagram ataupun Reels Instagram, itu nanti kebagi lagi. Cuman palanya tetap satu, foundernya tetap satu, kalau CMO-nya masih tetap satu. Business development pun kebagi dua lagi. Ada yang fokus buat nge-reach atau nge-approach beberapa instansi pemerintah, karena di bisnis jasa terutama konveksi ini yang paling besar bikin omsetnya membludak itu instansi pemerintah. Kalau kampus itu terkadang deal-dealan sama kampus itu closingnya tipis banget marginnya. Jadi bisa dibilang itu jadi kayak bisnisnya berlandaskan sosial karena ngebantu buat pengadaan barang doang. Sedangkan kalau di instansi itu kadang omsetnya bisa membludak besar. Nah, bisnis development kebagi tuh. Entah ada yang approach di bagian instansi, ada yang approach juga di bagian kampus, ada yang ke rektorat, ada yang mikirin dari segi keseluruhannya, gimana keperluan produksi apa, keperluan marketing apa, keperluan finance apa, dan keperluan pegawai-pegawai vendornya harus dicukupi terlebih dahulu kalau bisnisnya itu sejahtera. Karena kan tujuan berbisnis itu adalah mensejahterakan ya orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau orangnya tidak sejahtera, ya gimana bisnisnya mau sejahtera, sederhana itu. Nah, mungkin aku nggak terlalu banyak sharing-sharing, karena menurut aku kayaknya lebih baik untuk Q&A kali ya. Nah, mungkin dari aku sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas penyampaian dari Kak Ramadana. Selanjutnya, nih, siapa teman-teman yang mau nanya bisa raise hand atau langsung tanya di kolom chat, bisa. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, nanti bakalan ada penanya terbaik dan bakalan dikasih door prize nih. Kepada teman-teman yang mau langsung bertanya bisa, di kolom chat juga bisa ya, guys. Oke, ini ada pertanyaan dari Yusuf. Assalamualaikum, Kak. Ana Yusuf izin bertanya, bagaimana pendapat Kakak mengenai strategi
tepat dalam menentukan titik penjualan dikala banyak pesaing yang sama, dan bagaimana cara mengukur efektivitas promosi yang telah digunakan dalam pemasaran produk. Ini aku izin jawab langsung atau kolektif? Bisa langsung dijawab, Kak. Izin jawab ya. Jadi pertanyaannya, pendapat tentang strategi tepat dalam menentukan titik penjualan di kala banyak pesaing. Oke, jadi aku berdasarkan studi kasus aku aja ya. Jadi di konveksi itu mungkin teman-teman tahu Red Ocean, di mana pesaingnya banyak banget. Di kantorku aja di dekat Dramaga itu aja bisa dihitung ada 5 konveksi gitu. Dan teman-teman pertama pastiin dulu bahwa perang harga itu nggak baik. Gitu. Mau gimana pun kalian malah ngancurin konveksi kalian. Gitu. Karena kan kalian ada operasional yang harus ditanggung. Itu perang harga itu nggak baik. Caranya gimana supaya kita tuh terdapat klien? Orang tuh nggak pernah peduli tentang harga terkadang. Tapi yang orang sering peduli itu tentang siapa yang megang bisnisnya, terus seberapa percaya orangnya, dan seberapa amanah orangnya. Jadi bukan di harganya teman-teman, bukan di harganya, tapi di ketika misalnya pitching ke klien, terus after sell-nya kita bertanya lagi, gimana testimoninya, itu tuh hal yang sederhana, cuman bisa bikin bisa bikin feedback positif ke bisnisnya. Jadinya dia repeat order gitu. Jadi jangan pernah perang harga sama pesaing, tapi perang kualitas dan juga perang service. Kalau di Red Ocean, kalau di Blue Ocean ya mungkin kalian bebas lah ngemarah harga segimanapun ya, karena kan pesaingnya dikit banget gitu. Jadi kalian bisa monopoli pasar lah secara nggak langsung gitu. Yang kedua pertanyaannya, cara mengukur efektivitas promosi. Oke. Jadi kalau di Digdaya sendiri itu ada yang memang untuk kayak sederhananya itu data analisnya. Jadi bagian marketing nih ngajuin dana misalnya buat campaign marketing segini gitu. Misalnya 1 juta ke finance gitu. Di ACC sama finance. Nah, 1 juta ini dari pihak marketing ada targetnya. Key performance itu harus feedbacknya berapa. Entah itu dari segi omset jadi meningkat, atau dari segi margin, atau malah dari segi database. Database-nya maksudnya gini, kita ngeluarin 1 juta untuk dapat database kampus Unpad misalnya gitu. Itu pun bisa dibilang nilai plus buat konveksi, buat bisnis kita gitu. Jadi kalau bilang efektif, nanti bikin kayak datanya gitu. Target kalian tuh apa? Nah, ketika targetnya tercapai, berarti itu bisa dibilang efektif. Cuman kalau nggak tercapai, ya dikoreksi kembali, evaluasi. Apakah misalnya dari segi campaign yang kurang menarik, ataupun bisa jadi pasarnya. Karena campaign yang menarik, bisa jadi pasarnya ternyata yang memang tidak fit sama campaign itu. Jadi memang kalau dari segi promosi ini memang trial and error sih, karena butuh ya pasti banyak duit yang dibakar. Cuman itu pentingnya harus ada budgeting. Jadi jangan maksa buat cuman misalnya untungnya cuman dikit nih, cuman dipaksa buat budget marketing gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi pelan-pelan aja gitu. Trial and error, terus berproses gitu. Dari 100.000 pun bisa jadi budget marketing, bisa buat campaign marketing sampai misalnya nanti ke depannya bisa sampai 1 juta. Gitu. Paling gitu sih. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Beres kok. Oke, Oke, ini Kak, ada yang mau nanya langsung nih, karena ada 2 orang yang raise hand kepada Kak Reksi, kami persilakan. Saya kedengaran. Kak mau nanya, kan masalah tentang tadi itu yang kayak misalnya ada penjual lain. Nah, ini saya mau nanya gimana cara membentuk mental kepada seorang penjual, karena saya pernah temuin
ada satu penjual yang mungkin udah agak lama jual di situ. Tapi ketika ada penjual yang lain datang, yang maksudnya baru berjualan, seketika itu yang penjual baru ini rame daripada penjual yang lama ini. Terus ini kisah nyata nih. Terus dia begini Kak, dia mendatangi rumah orang penjual yang baru itu. Dia bilang dia menyuruh ininya untuk berhenti berjualan karena tidak mau disaingin. Nah, apakah kita sebagai penjual yang baru itu, menurut pendapat kakak ini harus berhenti atau tetap berjualan? Gimana juga cara membentuk mental penjual tersebut? Sekian Kak, syukron. Bisa langsung jawab ya. Jadi mungkin sederhananya gini, teman-teman tuh boleh ngambil konsep penjual lain, konsep pesaing lain, tapi kan bisa dimodifikasi itu konteksnya. Itu pertama. Jadi mau ngambil, aku pun sering ngambil beberapa konveksi yang menurut aku dari segi benchmarknya tuh bagus banget beliau tuh gitu. Mereka konveksi itu bagus banget dari mungkin ketika pitching ke kliennya ataupun dari segi harga. Aku pikir cost-nya bisa serendah itu, dan sering aku ngambil sebagai bahan evaluasi ketika rapat, entah itu weekly ataupun monthly gitu. Nah, kalau pertanyaan seperti itu, kalau dibilang berhenti berjualan, menurut aku sebaiknya sih enggak, karena teman-teman konsep kemudian ide bisnis itu bisa di copy paste, bisa diimplementasikan ke bisnis masing-masing. Cuman yang teman-teman harus tahu bahwa bukankah ada rezeki yang tidak pernah tertukar? Jadi jangan putus asa gitu. Dicoba terus aja beberapa ide ataupun konsep yang teman-teman mikir, oh ini bakal jadi bagus ketika diterapin di bisnis aku. Paling gitu sih. Oke Kak, makasih Kak. Terus selanjutnya ada Kak Almer Ulu Albab yang bakal nanya langsung kepada Kak Almer seperti perkataan. Kak, gini Kak, mungkin bisa berikan saran Kak. Misalkan saya mau membuat suatu bisnis nih, sedangkan saya baru mulai. Nah, misalkan saya nih orangnya idealis Kak. Saya pengen tuh bisnis kayak obat-obatan herbal untuk menyaingi obat-obat kimia gitu. Kan obat-obat herbal tuh lebih aman dibandingkan obat kimia. Sedangkan saya dikasih tahu kalau obat herbal sendiri pun itu pasarnya masih sedikit, peminatnya juga masih sedikit juga gitu, nggak banyak, dan banyak juga toko-toko herbal yang akhirnya tutup gitu. Tapi saya punya keinginan gitu buat menjual obat-obat herbal, sedangkan yang pasarnya sedang ramai sekarang ini misalkan konveksi gitu, dan modal saya pun mencukupi buat bikin bisnis konveksi. Jadi kalau menurut kakak ini bagusnya gimana Kak? Apakah saya tetap pada idealis saya demi cita-cita saya, atau saya pergi dulu ke konveksi, cari modal yang banyak dulu, habis itu bikin fondasinya dulu, baru mulai merintis ide atau idealis saya gitu. Oke. Bisnis herbal benar sih. Bisnis herbal tuh marketnya manfaatnya besar sebenarnya. Cuman marketnya memang dikit. Jadi kalau aku boleh mungkin sharing ataupun saran gitu. Pertama, kalau bisnis yang memang manfaatnya besar, cuman marketnya itu masih kecil, pertama-tama harus bikin tuh komunitasnya. Jadi mungkin dirimu bisa bikin di sosial media dulu perihal pentingnya obat herbal. Tujuannya apa? Tujuannya ngeraup gunakan obat herbal. Nah, awal mulanya itu di situ. Bikin funnel-nya tuh di situ. Tapi memang itu butuh waktu yang lama sih. Cuman ya tadi karena kamu idealis, jadi menurut aku itu nggak masalah. Karena butuh waktu yang lama itu nggak jadi masalah karena idealis itu. Nah, kalau dibilang untuk ngumpulin modal, kalau aku pribadi sebenarnya konveksi itu bukan passion utama. Passion utama aku tuh di bidang otomotif. Dan ya di bidang otomotif gitu. Cuman memang waktu itu aku melihat peluang bisnisnya di konveksi itu bagus. Nah, tujuan aku adalah meraup pundi-pundi yang banyak dulu,
ketika memang sudah sustain di bisnis konveksinya dan punya tabungan yang cukup, mungkin baru bisa tambah bisnis di bagian di bidang aspek otomotif misalnya kayak gitu dari tabungan yang ada gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya memang idealis, cuman harus terplanning tetap. Paling dari aku gitu sih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Kak Hasan Labib kedua, kepada Kak Hasan dipersilakan. Kak, permisi tes izin nanya. Saya dari Labib dari HS20 mau nanya. Sekarang itu kan lagi rame bukan sekarang sih, udah lama ya sebenarnya, kayak barang-barang baju-baju bekas gitu yang dari luar yang bermerek. Apa sih bahasanya, thrifting ya. Nah itu ngaruh nggak sih ke bisnis konveksi Kakak? Terus gimana Kakak cara ininya? Ingin apa gimana gitu? Jawab. Pertama aku bicara tentang thrifting dulu nih. Jadi kalau menurut data, barang-barang bisnis thrifting itu baiknya buat environment, buat lingkungan, buat apa bahasanya ya? Buat karena bahasanya gimana ya? Baik buat lingkungan tuh maksud aku. Mirip temenku ini mah. Bisnis thrifting menurut aku baik buat lingkungan tuh karena di mana ya waktu itu aku di-share sama temen aku di mana bisnis thrifting itu sampah-sampahnya itu yang tidak terpakai itu jadinya baju bekas itu menimbun sampai tinggi banget lah istilahnya gitu. Jadinya kenapa bisnis thrifting tuh kalau nggak salah yang memprakarsa itu di Indonesia tuh Jejo, kayak misalnya Jejo anak-anak Lucky Cat Supply kalau teman-teman tahu itu yang memprakarsai bisnis thrifting di Indonesia gitu. Jadi mereka atas dasar keresahan orang-orang yang mana tumpukan baju bekas itu menumpuk terus nggak tahu harus dimanain, dibakar gitu, sehingga muncullah bisnis thrifting gitu. Nah, kalau dibilang mempengaruhi konveksi apa enggak, aku bisa bilang enggak, karena marketnya berbeda. Thrifting itu bisa dibilang fast moving. Fast moving itu maksudnya alur cash flow keuangannya itu cepat. Jadi barangnya masuk, drop, harus keluar dengan cepat. Gitu. Sedangkan ini tuh aku bidang jasa, yang mana kebutuhannya tuh tiap tahun. Jadi dari segi market itu sudah berbeda. Jadi bisa dibilang tidak terlalu mempengaruhi sih, San. Gitu. Oke Kak, makasih jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Sultan Rafif. Kak izin bertanya, bagaimana cara kerjasama konveksi dengan konsumen, terutama kepada orang yang akan membuat new brand? Dari siapa? Sultan Rafif. Maaf, tadi pertanyaan apa? Pertanyaannya, Kak izin bertanya bagaimana cara kerjasama konveksi dengan konsumen, terutama kepada orang yang membuat new brand. Izin jawab ya. Kalau yang new brand ini aku pernah bikin waktu itu salah satunya dari butik. Kalau mungkin teman-teman bisa lihat di Instagramnya, itu nama butiknya FW Daily. Itu ya dua sejoli lah, cowok sama cewek, tapi nggak tahu hubungannya apa cowok sama cewek. Nah, beliau itu jadi memang harus meeting berkali-kali karena dari segi harga bisnis new brand itu beda sama pengadaan barang kayak PDH ataupun ya kaos, itu tuh sedikit berbeda gitu. Karena kalau dari brand ini kan dia punya target penjualan, kemudian punya pasarnya tersendiri. Maka kalau dibilang kerja sama konveksi itu biasanya kalau untuk yang orang-orang bikin brand ada satu PIC-nya tertentu, yang mana PIC ini biasanya fokusnya buat nge-handle brand-brand kalau misalnya mereka mau brainstorming perihal perihal bahan misalnya gitu. Nah, PIC aku ini yang langsung nge-approach itu, mulai dari misalnya deadline-nya, mulai dari baiknya keluar desain ininya kapan, itu di brainstorming bareng-bareng. Jadi kalau dibilang dengan konsumen yang pengen bikin new brand, paling lebih intens komunikasinya dibanding mereka yang hanya sekedar pengadaan barang tiap tahunan gitu sih. Paling gitu.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Nana. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, kegagalan terbesar apa yang pernah Kakak alami di bidang bisnis dan bagaimana cara Kakak menghadapinya? Lalu bagaimana cara Kakak untuk membangun tim yang solid? Syukron Kak. Kegagalan terbesar. Jadi sebenarnya kalau dibilang kalau kegagalan terbesar ini konteksnya nominal, itu sebenarnya di bisnis sebelumnya. Jadi aku tadi nggak masukin salah satu bisnis Junei. Jadi aku tuh pernah bikin bisnis ikan, namanya tuh mindfish.id gitu. Mindfish.id ini sama lagi, itu kita tuh mengakomodir petani ikan di pamijahan sama pembeli ekspor lah. Nah, kalau dibilang secara nominal yang paling besar mungkin itu, karena kerugiannya tuh kalau dikonvert ke uang mungkin hampir 40-50 ya, hampir sekitar 40-50. Kalau di bisnis konveksi, alhamdulillahnya pernah sih rugi, misalnya karena mungkin waktu itu pernah ketipu lah dari salah satu vendor gitu. Cuman itu alhamdulillah sering berjalan waktu udah ketutup lagi gitu. Cuman kalau bahas kerugian dari segi nominal paling di mindfish itu. Kalau di last slide itu ruginya nggak terlalu besar lah, sekitar 10 juta. Cuman itu udah ketutupin lah juga, udah bisa diselesaikan. Nah, cara menghadapinya, mindset bisnisnya tuh harus pertama-tama diubah gitu. Kalau berbisnis untuk untung, menurut aku kurang benar mindsetnya. Jadi pertama yang harus diubah mindsetnya. Mindset bisnis itu kemungkinan besar rugi, bonusnya profit, bonusnya ya untung misalnya gitu. Ketika mindsetnya udah diubah jadi, ya udah gue berbisnis nih punya kemungkinan besar rugi nih, teman ada bonusnya juga bisa jadi profit besar-besaran gitu. Jadinya nggak terlalu kecewa ketika memang rugi yang besar gitu. Karena memang ya begitulah bisnis. Ketidakjelasan dalam hal pendapatan, ketidakjelasan dalam hal bisnisnya running atau sustain dengan baik gitu. Seni berbisnis tuh ya seperti itu. Dan bagaimana menghadapinya ya harus dihadapi, tidak bisa di gimana-gimanain gitu. Dan kemudian bagaimana cara kakak untuk membangun tim yang solid. Kalau di aku di kasusnya di konveksi aku ya. Jadi sering di konveksi aku itu udah lumayan sering ganti-ganti apa bahasanya? Ganti-ganti pegawai lah istilahnya kayak gitu. Jadi untuk membangun tim yang solid itu memang butuh waktu gitu. Kadang orangnya tuh terlalu telaten, itu bisa jadi nggak baik juga. Kalau memang dari kitanya, dari foundernya itu lebih kerjanya santai. Santai bukan berarti nggak on the track ya, tetap terplanning, cuman lebih santai. Cuman ada yang memang kerjanya tuh gerasa-gerusu ini maksudnya semuanya diambil, itu nggak baik juga buat bisnis. Jadi untuk membangun tim yang solid, pertama tahu dulu nih dari setiap founder atau setiap pegawai itu sifatnya kurang lebih seperti apa. Jadi ketika tahu sifatnya seperti apa, kita tuh bisa apa bahasanya? Bisa berinteraksi sama dia tuh sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kayak gitu sih. Masya Allah. Wah, ini ada lagi nih. Yusuf mau nanya lagi, boleh nggak Kak? Oh, enggak. Izin bertanya Kak, bagaimana cara UMKM kecil di tengah pandemik ini tetap berjalan dan tidak mengalami low profit? Dan juga bagaimana cara mengajak dan mengidentifikasi metode yang efektif untuk mengajak para customer tersebut memakai jasa marketing kita? Oke, sudah, bisa jawab. Ketika pandemik ya, tetap berjalan tidak mengalami low profit. Iya. Sebenarnya kan misalnya gini, kita kan berbisnis itu pasti ada BMC-nya kan, ada hitam di atas kertasnya, kita udah detail lah bikin bisnis model kanvasnya gitu. Terkadang ketika pandemic comes itu, kalau dari aku waktu itu konveksi, itu kita sedikit pivot bisnisnya. Ya jadinya bisnis model kanvasnya tuh bukan kita obrak-abrik ya, kita obrak-abrik sedikit, obrak-abriknya dikit doang gitu. Misalnya ada yang marketnya yang kita benahi lagi, bagaimana yang bisa di-approach nih. Nah, jadi di pivot aja bisnisnya dikit. Ya, walaupun namanya pivot bisnis kan pasti trial error lagi kan. Cuman kalau bilang tidak mengalami low profit, menurut aku rada susah sih, karena kan
transisinya tuh butuh waktu. Aku aja waktu itu pivot BMC itu malah aku motong gaji aku yang tadi bilang, aku motong gaji founder-foundernya tuh berapa persen supaya sebulan ini operasionalnya tetap jalan. Baru setelah sebulan itu BMC-nya sudah baik lagi, pivotnya sudah benar, pivot bisnisnya sudah benar lagi, nah baru di situ profitnya mulai stabil lagi gitu. Kemudian cara mengajak dan bikin efektif mengajak para customer tersebut bekerja sama dengan kita. Kalau dalam bisnis menurut aku pribadi, yang perlu diperhatikan adalah customer yang kadang gini. Menurut kita nih, campaign-nya udah menarik banget. Ternyata menurut customer tuh nggak semenarik itu loh. Gitu. Jadi idealisme kita tuh kadang dalam berbisnis harus diturunkan sedikit, harus lebih realistis. Orang tuh butuhnya baju yang, kayak misalnya aku pernah bikin baju untuk instansi pemerintah, itu tuh aku ngasih bahan terbaik. Bahan terbaik itu spesifikasinya tuh rada sedikit tebal. Gitu. Ketika aku kasihin ke klien itu, sampelnya, mereka malah bilang, ih aku nggak suka nih baju kayak gini nih, apa? Tebel banget, panas. Gitu. Sedangkan mereka pengennya yang lebih adem, otomatis lebih tipis gitu. Nah di situ kan aku mikir, itu kan bahannya tuh bahan paling mahal. Kenapa ketika aku bahan paling mahal, mereka malahnya pengen yang murah? Nah dari situ aku mikir, oh ternyata terkadang bisnisnya realistis gitu. Tanya dulu customer itu kebutuhannya apa, senangnya apa, sehingga marketing yang kita gunakan pun sesuai gitu. Bukan sesuai apa yang terbaik untuk kita, tapi apa yang terbaik menurut si customer-nya. Paling itu kurang lebih. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada kesempatan nih untuk bertanya. Bisa raise hand atau di kolom chat. Yang Bukhari ini udah. Oh iya, belum Kak. Ketemu. Izin bertanya ke Devan, tadi kan ada beberapa bisnis journey. Dan bidangnya itu beda-beda. Kira-kira pengalaman atau ilmu apa saja yang paling berkesan atau membekas dari setiap bisnis journey tersebut? Barangkali dari kita dapat insight sewaktu-waktu kita ingin terjun ke bidang tersebut. Dari bisnis journey ya. Bisnis pertama kan kemarin, bisnis aku tuh bisnis di dua hal kemarin kan, F&B sama jasa. F&B jasa, ya. Kan F&B fees itu jual beli juga gitu. Beda bidang sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang yang paling berkesan tuh sebenarnya semuanya punya kesan tersendiri ya. Kalau dari last slide, aku tuh walaupun rugi, tapi dapat insight dari teman-teman aku bahwa kadang itu harus nggak boleh ngoyo, apa ya bahasa kasarnya? Ya ngoyo lah. Ngoyo tuh nggak boleh maksa buat, oh harus profit segini nih. Ya boleh, harapannya boleh. Cuman lebih ke realistis dong. Kalau misalnya kamu mau dapat segini, kapasitasnya pun harus segini. Jangan dipaksain. Karena sering orang maksain kapasitas dengan cara meminjam. Ya, meminjam dalam hal bisnis tuh hal yang wajar menurut aku. Selama fundamentalnya pun jelas. Jadi jangan semerta-merta meminjam 100 juta, cuman nggak jelas buat apa aja. Terus nggak jelas planningnya kapan, nggak jelas BP-nya apa. Harus ada hitungannya di kertas gitu. Kemudian ilmu apa saja dari setiap bisnis journey itu sebenarnya poinnya tuh cuma satu, Mas. Yang pertama yang tadi ada 4 pilar itu. Nah, itu tuh saling berkaitan. Kalau di slide waktu itu, aku tuh bermasalah di bagian marketing. Produksinya tuh cukup baik menurut aku. Karena kita bisa berapa botol waktu itu ya, lumayan banyak gitu. Tapi dari segi marketing, itu lumayan susah. Karena ini tuh bisa dibilang blue ocean lah. Jadi kita benar-benar harus bakar duit yang banyak buat masuk ke masyarakat. Sedangkan waktu itu kita nggak berani pitching investor, itu kebutuhan dana itu sekitar hitung-hitung sekitar 100 juta. Cuman kita belum fundamental berbisnisnya belum kuat waktu itu, terus juga belum tahu dari mana revenue streamnya belum tahu dari mana.
Soalnya kalau dari jualan botolnya, jualan minumnya doang, itu nggak bakal nutup 100 juta itu. Dari situ tuh akhirnya realistis, ya udah, karena memang belum memungkinkan untuk scale up bisnisnya, akhirnya kita putusin buat untuk disuntik mati aja bisnisnya. Mungkin sewaktu-waktu kalau memang udah ada tabungannya, kita bisa ngerunning bisnisnya lagi. Aku bilangnya gitu sama founder-founder yang lainnya. Misalnya gitu. Terima kasih, Kak. Apa masih ada kesempatan nih, Kak, nanya lagi? Dua orang lagi kali. Oke. Siapa ya? Ayo, teman-teman bagi yang mau nanya kembali, dipersilakan. Ya, ada yang resen nih, Kak. Kepada saudari Asi, dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Selamat. Gini, Kak, kan dari pengalaman Kakak nih, Kakak itu udah memulai usaha dari Kakak masih SMA. Dari kayak yang Kakak bilang kayak jualan kotak-kotak, intinya jualan kecil-kecilan gitu, dengan hasil juga yang nggak begitu banyak gitu. Terus berlanjut sampai Kakak masuk kampus, Kakak bilang Kakak jualan nasi goreng selama situasi, kemudian bilang lagi sampai Kakak semester 7. Di situ Kakak mulai berani untuk membangun bisnis. Terus pertanyaannya gini, kan kita itu memulai bisnis karena ada keberanian. Berani untuk memulai, berani untuk menerima kegagalan. Karena tadi kata Kakak kan, sebenarnya memulai bisnis itu bukan untuk mendapat untung, tapi rugi gitu karena kata Kakak. Nah, pertanyaannya saya, bagaimana cara atau tips dari Kakak nih untuk ngebangun rasa berani itu? Karena kan kebanyakan daripada remaja sekarang ini tuh takut memulai karena takut untuk gagal gitu. Takut ke depannya nanti rugi karena terlalu banyak pesaing misalnya gitu. Kalau di Kakak sendiri, ada tips dari Kakak gitu, gimana caranya untuk berani memulai, berani menerima resiko apapun itu. Oke, terima kasih, Kak. Jadi pertama-tama kalau menurut aku, tiap orang tuh punya kadar beraninya yang berbeda-beda. Dan kalau mungkin teman-teman tahu, ada tuh profil resiko bisnis. Nanti mungkin kalau di semester berapa waktu belajar ya? Kalau nggak salah semester 5 atau semester 4 gitu, aku lupa. Nah, profil resiko bisnis ini penting buat teman-teman pelajarin. Kenapa? Karena aku pribadi bisa dibilang profil resiko bisnisnya tuh Jadi profil resiko bisnis itu pertama-tama aku jelasin ada 3 kalau nggak salah. Correct me ya. Yang pertama tuh paling bawah tuh konservatif, tengah itu moderat, yang paling atas itu agresif. Aku tuh orangnya sebenarnya konservatif. Jadi segala hal bisa dibilang kurang berani sebenarnya. Jadi segala hal tuh ada peluang nih. Cuman entah kenapa selalu mikir backup plan-nya itu seperti apa. Jadi sweet escape-nya itu seperti apa ketika gagal. Gitu. Nah, founder-founder aku yang lain nih, teman-teman aku, ada yang orangnya agresif banget. Jadi ketika ngelihat peluang, mereka tuh benar-benar langsung disikat aja gitu, nggak peduli sama hal-hal di luar sana. Gitu. Nah, kalau dibilang untuk memupuk rasa berani, kalau memang belum bisa berani berbisnis sendiri, ya cari teman yang mana profil resiko itu agresif. Kalau misalnya kamu konservatif kayak aku, misalnya gitu. Aku konservatif, teman aku ada yang agresif. Beliau itu ketika ngelihat peluang, benar-benar langsung dipaparin misalnya planningnya seperti apa, nggak peduli backupnya seperti apa, langsung dihajar aja gitu opportunity-nya itu. Nah, adanya aku harapannya ketika dia apa ya bahasanya, sederhananya ketika dia ngejar opportunity itu, aku tuh seakan-akan bilang, nih gue siapin backup plan-nya tuh ketika memang itu opportunity itu gagal di mau ambil, dengan cara misalnya adanya cash reserve di perusahaan, yang mana ketika gagal masih bisa nutupin operasional, misalnya kayak gitu. Jadi, pupuk rasa berani itu
nggak harus benar-benar berani kemudian berbisnis sendiri. Pahami dulu nih profil resiko kalian itu seperti apa. Kalau agresif ya nggak ada masalah, sikat aja apapun itu opportunity-nya. Kalau lebih konservatif, mending cari temen yang memang kamu tahu dia orangnya dalam hal bisnis itu benar-benar berani jor-joran, gitu. Agresif banget lah. Gitu. Nah, kamu tuh sebagai sebagai penarik dia ketika memang dia ngejar opportunity-nya tanpa ada pikir panjang. Soalnya sering terjadi itu kalau orang yang agresif, profil resikonya itu benar-benar nggak berpikir panjang, selama memang terlihat jelas opportunity-nya, langsung dikejar sama dia. Kalau kita nih sebagai konservatif, aku lebih ke nggak berani malah ngambil peluang-peluang itu, lebih cenderung ntar efeknya ke sini. Nah jadi malah kebanyakan mikir. Nah, butuhnya orang agresif supaya kayak narik aku supaya ayo terjun aja dulu, gitu rasain kondisinya seperti apa, keluar dari zona nyaman, gitu paling. Oh jadi intinya itu kita mengenali diri kita sendiri dulu gitu Kak. Nah kalau misalkan kita sudah tahu nih, kita orang yang sangat takut untuk memulai, yang pada akhirnya membuat kita overthinking. Takut gini, atau enggak malu gitu. Malu, kan namanya pedagang itu nggak boleh malu. Kalau malu gimana beli gitu kan Kak. Jadi dari Kakak, kalau memang kita tahu kita kayak gitu, berarti kita cari partner gitu Kak. Jangan mulai sendiri gitu. Alangkah baiknya seperti itu. Cuman aku tuh selalu dinasihatin sama teman aku yang profil resikonya tuh benar-benar agresif. Dia tuh selalu bilang gini, gengs, malumu tuh nggak ngasih makan, kan? Dan itu benar gitu. Ketika memang pada kenyataannya, ketika kamu malu buat berjualan, ya sederhananya nggak dapat sell, nggak dapat gaji, ya nggak dapat makan, sebenarnya gitu. Yang kedua, profil resiko itu bisa berkembang kok seiring berjalan waktu, seiring kamu keluar dari zona nyaman kamu itu, lambat laun tuh bakal mungkin pelan-pelan ke moderat, pelan-pelan seperti itu. Jadi step by step harus. Oh, oke Kak. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9.15, sepertinya tadi adalah pertanyaan terakhir. Jadi dari inti yang kita dapatkan adalah jangan malu untuk memulai, jangan takut untuk gagal, karena namanya bisnis pasti ada kegagalan ya, bukan begitu kan Kak? Nah, oke, selanjutnya ke acara terakhir ada closing statement yang akan dibawa oleh Kak Ramadana. Jadi, oh ya, aku mungkin nambahin itu ya. Aku manggil apa ya? Manggilnya aku Rasita ya. Tadi kan ada door prize perihal apa namanya? Oh iya. Yang terbaik, ya kan? Nanti mungkin dari pihak panitia aja milih ya. Yang kedua, aku masih tambahan door prize nih. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa apa namanya? Bisa share di story IG, tag-nya mungkin Taskia juara, dan juga mungkin bisa tag aku ataupun Digdaya sendiri. Terus kasih quotes apa ya? Quotes apa yang enaknya? Kalau quotes bisnis, kayaknya apa yang enak kah? Quotes apa yang enak nih? Quotes tentang apa? Quotes tentang bisnis gitu juga enak, bagus. Oh boleh. Jadi quotes tentang bikin quote bisnis, kemudian tag aku sama tag Taskia juara gitu, ataupun boleh tag digdayastrip.co gitu, digdayastrip.co misalnya gitu. Nanti dari pihak panitia milih yang terbaik, yang paling apa ya? Yang paling berbeda yang mana? Gitu. Nanti insya Allah aku kasih giveaway-nya. Jadi 2 orang ya. Sama yang terakhir paling ini. Jadi aku ingat banget Kang Haidar tuh pernah bilang gini, bisnis itu bukan tentang profit, tapi tentang seberapa bermanfaat dan seberapa berdampak. Nah, atas dasar itu, aku pengen banget nih buat teman-teman, kan teman-teman berarti angkatan berapa ya? 1920 mungkin ya. Jadi 21 juga ada Kak. Ada 21 juga ya. Jadi buat teman-teman nih yang misalnya nanti mungkin ada kebutuhan pengadaan gitu. Mungkin aku bisa ngasih ke teman-teman ya wujud karena alumni Taskia juga. Jadi ya ada kontribusi ke Taskia, pengen ada kontribusi ke Taskia, barangkali nanti aku bisa ngasih cashback 5% sampai 10%. Jadi feel free banget kalian buat kontak Digdaya. Nanti ada bilang aja misalnya, di Taskia Kak, ntar aku insya Allah aku kasih cashback 5 sampai 10%. Langsung closing statement ya? Iya. Oh iya, maaf. Ya, mungkin aku closing statement ya. Jadi teman-teman, ketika memang punya ide, menurut aku lebih baik menyesal karena pernah mencoba berbisnis daripada menyesal karena tidak pernah mencoba. Kenapa? Karena
Ya itu yang aku bilang, mungkin ide ataupun konsep bisnis bisa sama. Entah itu apapun lah itu. Namun, bukankah konsep rezeki itu tidak pernah tertukar? Maka niatkan berbisnis itu untuk ibadah. Niatin ketika bisnisnya omsetnya gede, kemudian profitnya gede, niatin untuk bisa sedekah lebih banyak lagi. Dan niatin juga untuk bisa membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Paling itu sih dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Kak Ramdana. Terus tadi bakalan ada penanya terbaik dari panitia, dan juga diperjelas lagi tadi bakalan ada kalian buat semacam quotes tentang bisnis, buat di Instastory, tag Instagram Taskia Juara, tag Instagram Kak Devan, terus juga tag perusahaannya Kak Devan. Untuk nama Instagram sudah aku taruh di kolom chat, kalian bisa lihat di situ. Terus juga, nah dari panitia sudah milih nih penanya terbaik. Dari tadi tuh kayaknya aktif banget anaknya. Penanya terbaik untuk malam ini ada nama Zoom-nya Yusuf_IAI Taskia 21. Selamat ya, Yusuf. Oke. Jadi di sini bakalan setelah ini terakhir bakalan ada penyerahan sertifikat kepada Kak Devan. Bakalan nanti ada share screen. Masya Allah, terima kasih. Ini berikut adalah sertifikat dari kami, dari Panitia Taskia Juara atas kehadiran Kak Devan, atas materi yang tadi disampaikan. Semoga ilmu yang Kak Devan berikan kepada kami bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Boleh di picture dulu. Oke. Take picture ya, teman-teman yang bisa on cam kita bakalan foto bareng. Boleh aku ambil ya. Teman-teman bagi yang mau on cam, boleh di on cam dulu. Ini sertifikat dari Taskia Juara untuk Kak Devan. Terima kasih sekali Kak Devan atas penyampaian materi yang sangat luar biasa juga. Dan juga menyempatkan waktu gitu hadir di Taskia Juara. Masya Allah. Oke, mungkin Kak Devan dulu ya sebentar. Boleh ya. Kita screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke. Bagi teman-teman yang mau on cam boleh? Bentar ya. 1, ini ada berapa slide? Bentar. 1, 2, 3. Untuk yang mungkin sertifikatnya boleh di stop share screen, kita foto bareng-bareng dulu ya. Oke. Teman-teman, kita video dulu. Nah, bagi teman-teman yang mau on cam lagi, 1, 2, 3. Oke, lagi, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Kak Susi. Alhamdulillah telah berakhir acara pada malam hari ini, dan diingatkan kembali bakal ada door prize satu lagi, dan kalian buat quotes, tag Instagram Taskia Juara, tag Instagram Kak Devan, dan tag Instagram perusahaannya Kak Devan. Alhamdulillah telah berakhir acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Devan atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih atas waktunya dan juga teman-teman yang berkesempatan hadir. Saya Rasikah Nur Fauzia
pamit undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Devan. Terima kasih, Kak. Jazakallah, Kak Devan. Terima kasih Kak.